yang bersuka cita hadir tengah-tengah kita, amin. Berikan senyum kiri kanan depan belakang ibu saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari sama-sama kita mau nyatakan kita adalah ciptaan baru di hadapan Tuhan. Dan semua umat bersyukur karena kita setiap hari Tuhan jadikan baru, amin. Haleluya. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu, amin. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat. Amin. Kau pusat segalanya buat kami Tuhan. Mari nyatakan keagungan Tuhan, kedahsyatannya hadir. Kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Kita percaya saat ini, pagi ini kita datang, kita berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Segala pujian, apapun yang kita alami, kita mengucap syukur buat Tuhan kita, amin. Dia Allah yang baik, amin. To God be the glory, oh, for the thing He's done. To God be the glory, for the thing He's. To God be the glory, for the thing He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. 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 Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mulia nama-Mu. Haleluya. Sebuah firman-Nya, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku, amin. Serukan yes, yes. Kau adalah terang kami Tuhan, dan kami tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami, Kau Allah yang tetap baik buat kami Tuhan.
Thank you Jesus. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemuliaan. Dan satu hal, ini yang ku ingin. Mari nikmati kasihnya di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terang-Ku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya, Tuhan menyertai. Berikan high five kiri kanan. Berikan high five kiri kanan. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingin, berada dan saksikan. Dan satu hal, amin, kami tahu Tuhan, kami mau menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Di dalam anugerah-Mu, Tuhan adalah terang-Ku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu aku percaya. Tuhan adalah terang-Ku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Yang percaya bisa sekali lagi katakan yes. Kalau dari dalam kandungan saja Dia sudah menenun hidup kita, Bapak Saudara. Kalau kita ada sampai hari ini, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ucapkan syukur buat Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang baik buat kami Tuhan. Sabar kesudahan kasih setia-Mu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Bahwa tangan-tangan-Mu Tuhan menyertai setiap langkah kaki kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Biar kami nikmati kasih-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu Yesus. Tuhan adalah terang-Ku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana. Tidak perlu kami takut Tuhan. Yes, karena Yesus menyertai kami Tuhan. Tidak perlu kami gentar, karena Engkau Tuhan yang berada di pihak kami. Yes, Tuhan adalah terang-Ku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu aku percaya. Tuhan adalah terang-Ku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Thank you Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memiliki Allah yang dapat kami andalkan.
yang dapat kami percayai, Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Oh Lord, kami percaya Tuhan, tiba saatnya saat ini Tuhan, untuk umat-Mu Tuhan, menyembah-Mu di gunung-Mu yang kudus Tuhan, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Mari saudara-saudari, perintahkan jiwa kita memuji Tuhan, perintahkan jiwa kita menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang besar dan Dia kudus. Dia layak untuk disembah. Let the lion inside you out right now to praise the Lord. Let the lion inside your soul now out and praise the Lord. For He is worthy to be praised. Karena Yesus layak untuk disembah. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Oh, oh, I enter the holy of holy. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. I enter the holy of holy. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk Tuhan, ku masuk dengan Maha Kuasa.
hati kami Tuhan. Segenap jiwa kami Tuhan. Segenap akal budi kami Tuhan. Segenap kekuatan kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sebab Kau pusat penyembahan kami, tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain selain Yahweh, the great I am. Ku sembah-Mu sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Nama-Mu kudus sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus, kudus Tuhan. Nama-Mu kudus sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Oh Yahweh, Yahweh, Elohim, Adonai, we call upon Your name. Oh, You are holy, holy, You are holy. Panggil nama Tuhan, Yahweh. Oh Yahweh, Elohim Adonai, oh Rafa, You are Jehovah Jireh. There's none like You, oh God. Oh Jesus, oh manifest Yourself in this place, oh God. Nyatakan diri-Mu, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, come manifest Yourself. Yahweh, Yahweh,
Adonai, come manifest yourself. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Rafa, Elohim, Shaddai, Nyatakan dirimu Tuhan sebagai Jehovah Rafa di tempat ini Tuhan, sebagai Jehovah Jireh, sebagai Jehovah Shalom. Oh God, nyatakan dirimu Tuhan. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, come manifest yourself. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh. Mari saudara kita angkat tangan. Adonai, come manifest yourself. Saudara, waktu saudara menyatakan nama Tuhan, firman Tuhan mengatakan ada kuasa di dalam nama Tuhan. Katakan sebagai deklarasi saudara, Dia akan manifest kuasa daripada namanya. Sungguh besar kuasa dari nama-Mu Tuhan. Engkau sendiri berkata di dalam firman-Mu, ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Pada saat kami deklarasikan Rafa, Engkau adalah penyembuh. Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Pada saat kami deklarasikan Jireh, Engkau mencukupi segala kebutuhan kami melalui kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Pada saat kami deklarasikan Shalom, damai sejahtera Tuhan memenuhi kita semua. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Dan terima kasih atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang hari ini, kami menyembah dan memuliakan Tuhan Allah kami yang bertata di atas puji-pujian. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menjamah setiap daripada kami. Karena hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang menyaksikan online, Engkau menjamah mereka juga Tuhan. Karena hadirat-Mu tidak dibatasi oleh tempat. Engkau dapat melawat setiap orang yang menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau mengambil bagian di dalam perjamuan kudus saudara. Saudara bisa persiapan elemen perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus ini adalah persekutuan yang sakral dengan Tuhan, di mana setiap daripada kita
mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Dia telah mengorbankan dirinya untuk setiap daripada kita, supaya kita bersatu dengannya dan kita bisa masuk di dalam ruangan kudus Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih dan karunia. Mari kita angkat roti ini saudara. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan atas tubuh Kristus yang telah menjadi satu dengan kami. Hari ini kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami menyatakan kesatuan kami dengan Engkau Kristus. Sehingga yang hidup bukan lagi kami, tapi Kristus yang diam bersama-sama dengan kami. Supaya kami tahu sinar terang Kristus akan memancar dari kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Firman Tuhan mengatakan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Kita yang berdosa telah diampunkan, telah dikuduskan, sehingga kita bersih, lebih putih dari salju. Dan segala penderitaan kita, sakit penyakit sudah ditanggung oleh Kristus. Kita adalah umat yang ditebus, yang mati peroleh kehidupan yang kekal, yang terbuang menjadi orang yang terpilih, menjadi imamat rajani, menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa atas perjanjian yang baru ini, yang Kau meteraikan dengan darah-Mu yang tak bercacat celah. Darah yang menjadi korban penebusan, darah yang menjadi korban pengampunan dosa, sehingga kami ditebus, diampuni, dikuduskan, disembuhkan, direstorasikan. Terima kasih Bapa. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih Bapa. Kami percaya yang hidup di dalam kami adalah Kristus. Dan kami akan terus membagikan kasih Kristus kepada setiap orang yang kami kenal, yang mereka mencari kasih itu dan mereka tidak dapatkan. Pakailah setiap daripada kami Tuhan, supaya menjadi terang-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Sebelum saudara duduk, berikan salam kiri kanan kepada saudara. Katakan, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersuka cita saudara. Tuhan kita luar biasa, amin. Haleluya, haleluya. Welcome, welcome, selamat datang semua. Haleluya, Tuhan kita luar biasa saudara. Waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara, bagi saudara yang baru pertama kali berbakti bersama-sama kita, saudara bisa melambaikan tangan.
Ada saudara yang baru pertama kali, welcome to our gereja ya, gereja kita ya. Wah, jangan pulang buru-buru ya, kita mau berkenalan lebih lanjut. Haleluya, terima kasih. Saudara, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. Allah berkuasa. Katakan, Allah berkuasa. Dikatakan demikian tuh. Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah. Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah. Tahu kata melimpah ruah? Hah? Berkelebihan. Supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan. Ini terjemahan dari BIMK ya. Bahkan kalian akan berkelebihan untuk berbuat baik dan beramal. Jadi Tuhan mau memberkati kita yang berkelimpahan. Supaya apa saudara? Supaya kita berbuat baik dan juga beramal. Nah saudara, kebutuhan saudara pasti dipenuhi, benar gak ya? Dan saudara diberikan kelebihan untuk berbuat baik. Nah salah satu yang harus kita lakukan adalah memberikan kepada pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Di gereja kita ada pembangunan gereja, training center ya. Pembangunan training center yang bagi saudara yang sudah pledge, saudara berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Karena saya percaya apa yang kita lakukan, kita bangun training center ini, kita memberikan impact, saudara katakan impact kepada komunitas dan kepada banyak komunitas di sekitar kita. Amin saudara, bahkan teman-teman kita semua. Mari kita tundukkan, kita mau memberi yang terbaik. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Bahkan firman-Mu adalah janji-Mu Tuhan, janji-Mu adalah iya dan amin. Kalau Engkau sendiri mengatakan Engkau berkuasa memberi berkat kepada setiap daripada kami dengan berkelimpah ruah. Karena itu kami percaya Tuhan, hari ini kami percaya dan kami sudah terima. Dan hari ini kami mau memberi kepada Engkau Tuhan melalui persembahan perpuluhan kami, persembahan khusus, persembahan untuk pembangunan training center, bahkan untuk persembahan menanam benih Tuhan. Kami percaya karena kami tahu Engkau mau pakai setiap daripada kami melalui keuangan kami untuk menjadi berkat, untuk membangun kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberi dengan hati yang bersuka cita. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Silakan memberi saudara, kotak persembahan ada di muka. Bagi saudara yang memberi online, saudara bisa melihat di layar TV saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk musik kita. Wah, luar biasa sekali. Musik tim ini datang pagi sekali saudara, hujan-hujan pagi sekali. Saudara, mari kita saksikan pengumuman di layar. Good morning, church. We are glad you are all here with us today. My name is not Garrett, it is Leslie, sending love from our Colton campus, and I am excited to bring you today's Sunday service announcements. All right, first big announcement is for today. Today's Salt and Light Ministry will be doing ballot collections for the primary elections. After each service, they will have a table set up at the lobby where you can drop off your ballots, ask questions, and even get assistance in completing your ballots. Let's all do our part and elect godly candidates to the office. And speaking of Salt and Light Ministry, there will be a different drop-off next week.
it will be our last drop-off for a women's shelter in the LA area. We are encouraged to support the women who have made the honorable decision of choosing life for their babies. Boxes will be placed near the main entrance for dropping off your donations. The list can be seen on the screen. Next, a building update for our training center. We just passed our final compaction test and we're waiting for our certification, which should be coming in next week. And this is exciting news because this allows us to put the building foundation in place. Let's keep this project in prayer, praying for unity on the worksite, protection, and declaring no delay in Jesus' name. So much more news to come, so look forward to next week. Lastly, 2 quick announcements. Don't Mess With Our Kids event is next week from 2 to 3 p.m. at our Walnut campus, presented by Annette Hogner, who is the ambassador for Don't Mess With Our Kids. For more information and to RSVP today, visit cityblessing.org/events. And secondly, there will be a corporate 14-day prayer and fasting starting from March 17th to 30th, followed by a church-wide Good Friday prayer night on March 29th from 8 p.m. to 11 p.m. And then, of course, we have Resurrection Sunday for each of our campuses on March 31st. Colton has a sunrise service starting at 6:30 a.m., San Diego 10 a.m., and Walnut have the morning service at 8:30 and 11 a.m. All right, church, that is all for this week's Sunday announcements. It's been Blessley, and I hope you all have a blessed weekend. Praise the Lord, God is good. Amin, haleluya. Saya senang sekali. Tadi waktu saya baru datang di depan masih hujan ya. Asyir kita itu siap dengan payung. Disambut dengan disediakan payung. Ya, puji Tuhan. Mana Hari tadi? Oh, puji Tuhan. Proud of you, proud of you. Berikan tepuk tangan buat kita punya Asyir team. Dari parking lot luar biasa, dari parking lot saya melihat hujan atau panas mereka juga siap untuk melayani. Amin saudara. Hospitality team. Dan saya mengucap syukur juga untuk kita punya musik team. Dan kalau saudara lihat di sini, Sharon sudah berapa kali ini dia melayani di 2 kebaktian saudara. Karena musik tim kita yang di kebaktian bahasa Inggris itu setengahnya itu melahirkan saudara. It's a good news, tapi jadinya ya kekurangan orang-orang musician ya, and singers and yang lain-lain. Dan saya melihat wah Sharon ini setiap kali sudah berapa lama ini. Berikan tepuk tangan buat Sharon sekali lagi. Thank you very much, praise the Lord. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdiri karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdiri sebagai tanda bahwa kami siap. Kami siap, kami siap, kami mau, kami membuka hati. Kami saat ini menerima apa yang Kau sudah sediakan buat kami. Kami mau menerima apa yang Roh Kudus mau bicara kepada kami. Tuhan Yesus, inilah kami. Hari ini adalah hari yang bukan biasa-biasa, tapi hari yang luar biasa. Karena hamba-Mu berdoa setiap kami mengalami kehidupan kebangkitan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Haleluya. God is good. God is good. Saudara, bulan ini kita fokusnya di dalam topik yaitu Resurrection Life, kehidupan kebangkitan, saudara. Jadi saya berdoa di dalam kebaktian kita ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan bulan yang lalu, kita mengalami Tuhan. Bulan lalu saya berdoa supaya Anda kalau kita ganti fokus setiap bulannya, bukan berarti yang lalu ditinggalin saudara, tapi supaya kita tetap bisa ingat bahwa kita ini mau mengalami Tuhan. Siapa di sini yang mau terus mengalami Tuhan? Saya berdoa supaya mengalami Tuhan dan Anda mengalami saudara kehidupan kebangkitan. Jadi kalau
bulan ini dan nanti di minggu yang terakhir kita merayakan Paskah, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, Passover. Saudara, ini bukan sekedar perayaan, tapi saya berdoa supaya kita mengalami kebangkitan. Bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar ada, tapi life. Ada kehidupan yang kuasa kebangkitan. Untuk itu saudara, tadi sudah diumumkan mulai minggu depan ya kita akan ada puasa bersama-sama, 2 minggu lagi ya, tanggal 17 ya. Tanggal 17 kita akan berpuasa, berdoa dan berpuasa. Saya mau supaya kita terus lebih dalam lagi mengalami Tuhan. Amin saudara. Saya mau supaya kita mencari Tuhan lagi. Dan waktu kita berdoa dan berpuasa, saudara, berdoa itu bagus saudara. Berdoa itu penting, tapi bukan hanya berdoa aja. Kita perlu campur, kita perlu kombinasi, kita perlu lakukan dua-duanya, berdoa dan berpuasa. Dan waktu kita berpuasa, itu ada sesuatu di dalam sistem tubuh kita, di dalam badan kita ini, yang sebetulnya mengurangi segala macam racun-racun yang enggak sehat di dalam tubuh kita itu akan keluar, saudara. Dan waktu racun-racun yang meracuni tubuh kita ini keluar, kita menyangkali diri kita, dan artinya apa saudara? Kita membuka diri untuk mengalami Tuhan, dan kita bisa lebih aware, bisa lebih sadar, bisa lebih peka akan hadirat Tuhan. Kebanyakan orang yang datang kepada Tuhan itu enggak peka akan hadirat Tuhan. Apalagi kalau sudah hari Senin, Selasa, atau Rabu, saudara. Saya berdoa supaya kita enggak menjadi orang yang demikian, tapi kita menjadi orang yang tetap terus mengalami hadirat Tuhan. Amin, saudara. Dan waktu diumumkan tadi kita akan berpuasa selama 2 minggu, ya, mulai tanggal 17 sampai Paskah nanti, ya, saudara. Coba kita berpuasa itu ada misinya. Kita berpuasa itu ada tujuannya, ada misinya. Sekali lagi, berpuasa dan berdoa akan mempertajam indera kita untuk bisa mendengar, mengalami hadirat Tuhan. Dan kalau saudara dengarkan baik-baik, kalau saudara perlu atau saudara sedang dalam keadaan medical care, Anda perlu cek dengan dokter Anda. Jangan berpuasa hanya sekedar diumumkan kita berpuasa, tapi Anda berpuasa sembrono. Jangan saudara. Kalau dokter mengatakan kalau Anda sedang hamil, jangan berpuasa saudara. Atau saudara lagi dalam keadaan berobat saudara, Anda jangan berpuasa, saudara. Jangan juga saudara berpuasa sampai Anda menyiksa diri Anda sampai dehidrasi. Tahu dehidrasi? Kekurangan air, ya, bahaya, saudara. Dan Anda perlu baca ayat-ayatnya. Ini bukan khotbah saya hari ini. Ini adalah satu pendahuluan supaya kita semua nyambung terus. Masuk di bulan Maret ini kita mengalami Tuhan, dan setelah kita mengalami Tuhan, kita mengalami apa saudara? Kehidupan kebangkitan. Saya mau Anda baca mulai sekarang sampai minggu depan, jadi saudara mulai sudah dipersiapkan. Sebelum kita mulai berpuasa secara bersama-sama, Anda baca buku Daniel. Buku Daniel pasal yang ke-10, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Anda baca di situ, Anda baca buku Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-16, bicara mengenai berpuasa. Anda baca di dalam buku Yesaya pasal 58, di situ juga ada ayat-ayat yang bicara mengenai berpuasa, berpuasa yang dikehendaki Tuhan. Dan Anda juga baca 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Di situ Anda bisa melihat bahwa ternyata waktu Raja Yehosafat itu menghadapi peperangan. Siapa di sini yang kalau dibilang peperangan mungkin Anda pikir saya nggak perang, tapi kalau saya bilang mungkin Anda lagi ngalamin tantangan, kesulitan, macam-macam saudara, Anda berdoa dan berpuasa mengalami hadirat Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang buat Anda. Jadi baca ayat-ayat itu saudara, baca ayat-ayat itu, renungkan
supaya waktu kita mulai berdoa dan berpuasa bersama-sama, saya senang sekali kalau saya melihat Anda semua ini menjadi orang-orang yang peka mendengar suara Tuhan. Pendengarannya itu tajam, pendengarannya tajam. Amin, saudara. Penglihatan rohaninya juga tajam. Amin, saudara. Itu Aimee bukan ya? Oh, ternyata saya dari tadi lihat ini kayaknya sisternya Aimee atau Aimee ini. Ternyata, welcome home, this is your home. Haleluya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Jeffrey nggak ikut? Belum ikut. Oke, haleluya. Jadi saudara, ini kita bicara mengenai kuasa kebangkitan, ya. Kuasa kebangkitan, slide-nya bisa tolong di-adjust, terima kasih. Jadi kehidupan kebangkitan. Saudara, kalau kita mau mengalami kehidupan kebangkitan, saya akan sampaikan dulu pendahuluan atau introduction ya saudara. Kalau Anda mau mengalami hadirat Tuhan, encountering God, mengalami Tuhan, saya belajar bahwa kita mesti belajar untuk mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Menarik sekali saudara kalau Anda baca Injil, cerita-cerita di dalam Alkitab, ya. Jangan kaget saudara, tidak ada satu ayat pun di mana Yesus berkata, "Sembah aku." Nggak ada saudara. Dan apakah kita menyembah Yesus? Of course. Yeah, absolutely. Kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan Yesus. Ya, tapi dia sendiri enggak pernah memerintahkan kita atau memberi perintah kepada kita, "Sembah aku." Enggak, saudara, enggak pernah. Yang dia perintahkan itu apa, saudara? Dia perintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang berbeda sedikit, yaitu apa? Dengan jelas Yesus berkata demikian, "Ikutlah aku." Ikutlah aku. Nah saudara mau tahu kenapa sebabnya? Karena kalau saudara tidak mengikut Yesus, Anda tidak pernah bisa sungguh-sungguh menyembah Dia. Are you with me? Karena menyembah itu bukan hanya sekedar Anda atau kita melakukan sesuatu. Bukan. Oh, dengan kita mengangkat tangan, kita menyembah Tuhan. Ya, ini adalah ekspresi daripada kita menyembah Tuhan. Kita mengangkat tangan, kita berlutut, kita bertepuk tangan. Tapi sebetulnya waktu kita menyembah Tuhan, kita itu menjadi seperti Tuhan. Kita menjadi seperti yang kita sembah. Dan untuk itu dibutuhkan untuk kita secara terus-menerus encountering God. Mengalami Tuhan, memandang wajahnya Tuhan. Simpan waktu di dalam firman Tuhan dan simpan waktu di dalam berdoa. Dan saya melihat bahwa ada cukup banyak orang-orang Kristen yang bukan hanya di sini saudara, tapi secara umum ya saudara, ada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen tapi tidak mengikut Yesus. Karena itu saya sudah sebutkan beberapa bulan yang lalu, saya sekarang bukan hanya menyebutkan, "Oh, saya orang Kristen," atau "Anda orang Kristen ya." Saya rasa Anda juga tahulah, ada orang-orang yang bilang, saya Kristen juga, tapi hidupnya nggak mencerminkan Kristus. Benar? Jadi kekristenan itu bukan sekedar agama, saudara, tapi kita mengikut Yesus. Jadi ada orang yang ke gereja, tapi sebetulnya nggak mengikut Kristus. Karena apa, saudara? Karena kehidupan mereka nggak ada manifestasi dari Roh Tuhan, hadirat Tuhan di dalam hidup mereka. Karakternya nggak berubah, omongannya nggak berubah, emosinya nggak berubah, nggak ada perubahan, saudara. Jadi saya melihat Yesus itu omong dengan terus terang. Pada hari-hari yang terakhir, dia akan berkata dengan terus terang, "Oh, aku nggak tahu kamu, aku nggak kenal kamu." Oh, saudara, di situ ternyata ayat itu kenceng juga ya, saudara. Ternyata ada orang-orang yang berpikir mereka kenal Yesus, tapi Yesus bilang, "Aku nggak kenal kamu."
Itu serius sekali, saudara. Jadi waktu Yesus berkata, ikutlah aku, ikutlah aku. Waktu kita mengikut dia, maka otomatis kita akan menyembah dia. Dan waktu kita menyembah dia, kita menjadi makin lama makin seperti Kristus. Dan kalau Yesus katakan, ikutlah aku, are you still with me? Saudara, waktu Yesus berkata, ikutlah aku, itu artinya itu bukan, ayo ikut saya mau ke Betani, saya mau ke Samaria, saya mau ke Filipi. Bukan begitu, saudara. Artinya, Anda mau tahu artinya mengikut Yesus itu apa, saudara? Waktu dia berkata, ikutlah aku, itu artinya ikutlah aku pikul salib setiap hari. Artinya mengikut Yesus ialah ikut sampai mengalami kematian seperti Kristus mengalami kematian atas menanggung dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, dia dibangkitkan supaya kita mengalami kebangkitan. Are you with me? Jadi kalau enggak, kita cuman kelihatannya beragama tapi enggak mempunyai relationship dengan Tuhan. Jadi waktu Yesus berkata, ikutlah aku, ikut sampai mengalami kebangkitan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita waktu terima Tuhan Yesus, kita dibaptis. Waktu kita bangkit, waktu kita keluar dari air, kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dan bukan hanya itu, ikutlah aku, karena firman Tuhan mengatakan, kita semua dalam Kristus itu kita didudukkan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Kristus di alam rohani, in the heavenly places. Amin, saudara. Jadi itu artinya mengikut Yesus. Saudara, ada orang yang bilang, oh Yesus itu adalah juru selamat saya. Tapi nggak banyak orang yang mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Saudara nggak bisa bilang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi nggak mau Yesus sebagai Tuannya Anda. Nggak bisa, saudara. Anda nggak bisa pilih satu aja, nggak bisa, saudara. Kita menerima Tuhan Yesus berarti, oh kita diselamatkan, haleluya. Dosanya diampuni, nggak ada lagi tuduhan, nggak ada lagi dakwaan. Nggak ada lagi penyesalan, nggak ada lagi rasa malu. Yang semuanya itu diganti dengan confidence. Amin, saudara. Firman Tuhan mengatakan dalam bahasa Inggrisnya begini, instead of shame, I give you double honor. Selain daripada malu, rasa malu, ya, Anda kalau dapat kehormatan aja sudah luar biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan, instead of shame, I give you double. Katakan double. Aku memberikan kamu kehormatan 2 kali lipat. Jadi saudara, yang saya ingin sampaikan sekarang ini ialah resurrection life, kehidupan kebangkitan. Saya ingin menyampaikan cerita di dalam Alkitab mengenai seseorang yang dia mengalami Tuhan. Dia encounter Jesus, dia mengalami Tuhan. Dan dia mengikut Yesus. Dia ikut Yesus, dan dia ini adalah orang yang pertama-tama bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Dia adalah orang yang pertama-tama. Siapa dia itu, saudara? Nanti kita akan lihat. Murid-muridnya kah? Ternyata bukan, saudara. Ternyata dia ini, saudara. Dan bukan hanya dia mengalami Tuhan, bukan hanya dia mengikuti Yesus, dan bukan hanya dia itu adalah orang yang pertama bertemu dengan Tuhan yang bangkit, tapi dia sendiri mengalami kehidupan kebangkitan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan sehingga kita semua ini mengalami, oh, saya ini bukan hanya sekedar melayani, bukan hanya sekedar datang ke gereja, bukan hanya sekedar tiap minggu datang ke gereja atau ke carousel atau yang lain-lain, tapi saya mengalami kehidupan kebangkitan. Setiap hari di dalam hidup kita itu ada kuasa kebangkitan. How many of you like that? Dan ini adalah doa saya untuk semua saudara yang hadir, untuk semua saudara yang mendengarkan online, supaya kita semua mengalami kehidupan kebangkitan. Untuk itu saya akan ajak saudara untuk baca di dalam buku Yohanes pasal 20, mulai ayat yang pertama. Dikatakan demikian, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah, siapa saudara?
Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Bahasa Inggrisnya roll away, saudara. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, yang sebetulnya namanya adalah Yohanes ya. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Jadi setelah Maria Magdalena nih ngomong sama Petrus dan Yohanes pergi, mereka lari ke kubur. Dan ayat yang berikutnya, keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan ia melihat kain kapan, katakan kain kapan. Kain kapan itu bahasa Inggrisnya adalah grave clothes, baju yang dipakai, kain yang dipakai, bukan baju, maaf, kain yang dipakai untuk membungkus mayat saudara. Kain kapan, ya, jenazah, membungkus jenazah. Dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Ayat 7, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan apa saudara? Dan percaya. Ini bicara mengenai murid. Jadi ada murid Yesus yang sudah ikut Yesus berapa tahun ya, 3,5 tahun, masih belum percaya. Kenapa? Ayat yang ke-9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Masih belum mengerti. Sudah 3 tahun lebih berjalan, mengalami, melihat, menyaksikan tanda-tanda, mujizat, kesembuhan, orang mati dibangkitkan, luar biasa. Tapi mereka masih belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kita lihat konteks yang berikutnya. Saya akan bacakan dulu ayat-ayatnya, nanti akan kita gali. Dan saya berdoa supaya waktu Anda mendengarkan firman ini bukan hanya mengerti ceritanya, tapi sekali lagi mengalami. Itu doa saya. Karena bukan hanya supaya Anda menambah pengetahuan, tapi supaya Anda mengalami kehidupan kebangkitan. Amin. Di dalam Lukas pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-36 dikatakan demikian. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Jadi saya melihat Yesus itu tiap kali kalau diundang itu dia datang. Kapan terakhir Anda mengundang Yesus? Di dalam hidup Anda, keluarga Anda, bisnis Anda. Kapan Anda mengundang dia? Undang Yesus. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Berdosa? Apa yang lain gak berdosa? Dosanya apa kira-kira? Nanti akan kita lihat. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Di dalam konteks yang lain disebutkan, dijelaskan bahwa minyak wangi itu harganya sangat mahal. Mahal sekali. Bagaimana dia bisa mendapatkan minyak wangi yang mahal? Nanti kita akan lihat. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Wow, saudara, saya nggak tahu Anda sudah baca ayat ini berapa kali. Tapi kalau Anda mau menghidupi ayat ini,
Kalau Anda menyaksikan aja, kalau Anda melihat apa yang terjadi itu bukan cuma baca, tapi Anda melihat ada orang yang datang, lalu menangis di kakinya Yesus. Dan mengeringkan dengan rambutnya. Tahu saudara, ada orang yang mengatakan bahwa mahkota wanita itu adalah rambutnya. Saya melihat di sini dia pakai rambutnya untuk menyeka kaki yang zaman dulu saudara orang kebanyakan jalannya kemana-mana itu jalan kaki dan pakai sandal dan kotor. Saudara, kalau mau mengalami Tuhan, mau mengalami kehidupan kebangkitan, ternyata kita perlu merendahkan diri. Ternyata kita perlu mempunyai hati yang gampang, yang hancur untuk bertobat. Dan gak berhenti sampai di situ, saudara. Tadi saya katakan mahkota wanita itu adalah rambutnya. Para istri-istri di sini, saya mau kasih tahu kepada Anda, kadang-kadang ini ngomong aja. Kadang-kadang Anda nggak tahu bahwa suami Anda tuh nungguin lama sekali. Karena Anda lagi ngeringin rambut, lagi blow dry mungkin, lagi apa. Jadi kalau Anda bilang, nanti cuma 5 menit, rasanya nggak 5 menit, saudara. Suami Anda nungguin, ini udah berapa lama nungguin, berapa lama. Biasanya, saudara, paling sedikit, saudara, setengah jam. Saya bilang paling sedikit. Jadi saudara, jadi saya melihat kalau orang ini, wanita ini, dia nangis, ya membasuh kakinya Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Lalu nggak berhenti sampai di situ. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Wow. Saya melihat ini yang saya maksudkan tadi. Siapa sih wanita ini? Dia adalah Maria Magdalena. Dan ternyata waktu saya selidiki, Magdalena itu bukan last name-nya. Ternyata di dalam bahasa aslinya, itu kalau dituliskan Mary the Magdalene, ada the. Mary the Magdalene. Jadi saudara, saya melihat ada ayat-ayat lain dan untuk menyingkat waktu saya akan bacakan saja dan Anda pasti akan, saya berdoa Anda paling enggak bukan hanya mengerti, tapi Anda bisa terharu waktu melihat satu perubahan transformasi kehidupan orang yang tadinya hidup di dalam dosa, mengalami transformasi dan bangkit dan hidupnya dirubah total. Itu namanya Maria Magdalena. Dan saya melihat di sini bahwa di antara orang-orang yang semua murid-murid, Anda tahu Yesus punya 12 murid. Tahu nggak saudara, kalau tadi dituliskan saja bahwa mereka masih nggak ngerti isi kitab suci. Mereka sudah dengar, Anda baca ceritanya dalam Alkitab sebelum Yesus disalibkan, dia sudah ngomong. Nanti aku akan ditangkap, nanti aku akan disesah, nanti aku akan disalibkan, nanti aku akan mati. Oh, Petrus rebuke, menegur Yesus, engkau sekali-sekali nggak akan begitu. Saudara, mereka nggak mengerti, dan karena mereka nggak mengerti, bukan nggak dengar loh. Are you with me? Yes. Dengar tapi nggak ngerti. Mereka dengar, mereka semua dengar tapi nggak mengerti, dan karena mereka nggak mengerti, mereka nggak mempersiapkan. Nggak ada persiapan, nggak ada persiapan. Nggak ada persiapan untuk penguburan, nggak ada persiapannya. Sedangkan di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-7, Yesus berkata demikian, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Di dalam bahasa Inggrisnya demikian saudara,
Jadi waktu di konteks lain ya, waktu Maria the Magdalene, waktu Maria Magdalena ini mengurapi Yesus, mengurapi kakinya, membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya dan kasih minyak wangi, itu ada murid yang protes. Ini pemborosan karena minyak wanginya itu mahal sekali. Sekali lagi, kenapa? Bagaimana dia bisa beli minyak wangi yang mahal sekali? Itu Alkitab mengatakan bahwa harganya itu 300 dinar. Gaji rata-rata minimum wage pada saat itu paling enggak itu 1 hari itu 1 dinar. Jadi kalau 300 hari itu gaji kira-kira 1 tahun. Makanya Yudas itu bilang ini adalah satu pemborosan. Pemborosan, bukankah ini semuanya dijual aja, dijual dan dibagikan orang-orang miskin. Yesus berkata, orang miskin selalu akan ada sama kamu. Aku nggak akan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Jadi saudara perlu tahu, setiap kali kita menyembah Tuhan, setiap kita memberi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Tidak pernah waste, tidak pernah sia-sia, saudara. Yohanes 12 ayat yang ke-7 bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. Jesus replied, "Leave her alone. She did this in preparation for my burial." Wow. Dia melakukan semuanya ini untuk preparation. Murid-muridnya nggak ada yang melakukan preparation. Tapi Maria Magdalena melakukan persiapannya. Di ayat 37 dikatakan seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Dosanya itu apa ya saudara? Dosanya apa? Ternyata dosanya itu adalah, kalau Anda lihat di dalam buku Markus pasal 16 ayat yang ke-9. Nggak ada di slide di sini. Dituliskan bahwa setelah Yesus bangkit pagi-pagi hari pertama minggu itu, Markus 16 ayat yang ke-9, ia mula-mula, katakan mula-mula. Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Oh ya? Kalimat yang berikutnya, yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Oh wow. Ternyata saudara, Magdalena itu bukan last name-nya. Ternyata itu adalah satu julukan, satu title, satu panggilan. Dia bukan Maria yang lain, Maria siapa. Dia adalah Maria the Magdalene. Karena apa saudara? Karena dia itu sebetulnya, dia adalah seorang yang dikenal. Dosanya itu apa saudara? Dia itu adalah seorang, bahasa Inggrisnya, high class call girl. Bagaimana dia itu bisa mendapatkan klien-klien yang demikian, sehingga dia bisa beli minyak wangi yang mahal, karena dia adalah seorang yang punya title yang kita nggak ada dari kita yang mau punya julukan seperti itu. Ternyata itulah dia, pelacur. Dan karena dia itu bukan hanya pelacur, saudara, kelas tinggi ya. Dia itu dari dirinya dibebaskan dari 7 setan. Ternyata kenapa kok orang ini bisa menjadi sampai demikian? Saya percaya karena hatinya pasti ada kekosongan, dan karena hatinya ada kekosongan, dia punya
keinginan supaya kekosongan itu bisa diisi, supaya dia mendapat kepuasan. Saudara, walaupun saya ini ambil contoh cerita mengenai kehidupan kebangkitan ini dari seorang yang bernama Maria Magdalena, tapi prinsip-prinsip dari cerita ini itu berlaku buat kita semua, baik pria maupun wanita. Jadi ternyata Maria, dia mempunyai kekosongan dalam hatinya dan dia mencoba untuk mendapatkan cinta kasih dari tempat yang salah. Ini bisa berarti buat wanita yang salah memilih hubungan dengan pria, bisa juga pria yang salah memilih hubungan dengan wanita. Akibatnya apa? Akibatnya dia menjadi seorang yang berdosa, yang dituliskan dalam Alkitab. Dan di dalam buku Ibrani dituliskan bahwa dosa itu ada kenikmatannya, tapi tidak tahan lama. Are you with me? Yes. Kalau nggak ada kenikmatannya, kita akan berbuat dosa. Nggak suka. Setelah berbuat dosa bisa nyesel. Setelah berbuat dosa bisa ada teguran, bisa ada tuduhan, saudara. Jadi ternyata iblis yang adalah pencuri, dia sepertinya memberikan kepuasan kepada kita sekejap saja, tapi setelah itu dia akan minta bayarannya. Dia akan minta bayarannya, saudara. Dan Maria Magdalena ini enggak punya jalan keluar. Enggak punya jalan keluar sampai dia bertemu dengan Yesus. Waktu dia bertemu dengan Yesus, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya orang yang bisa menerima saya apa adanya dan merubah hidup saya, dan saya tahu dia adalah orang yang bisa menerima saya. Dia tidak akan abuse saya, dia tidak akan condemn saya, tapi dia akan memperbaiki hidup saya, dan pasti saya akan mengalami kepuasan di dalam hidup saya yang tidak bisa saya dapatkan dari siapapun, dari manapun, dari apapun. Wow. Saudara, bagaimana dengan kebutuhan yang lain? Ternyata bisa aja Maria the Magdalene. Sekali lagi, ini adalah julukan, saudara. Kebutuhannya itu mungkin bukan hanya butuh kasih. Saya melihat, saudara, kasih itu satu hal yang sangat dalam, saudara. Ada suami istri yang masih menikah tapi sudah nggak ada kasihnya. Masih tinggal dalam satu rumah tapi nggak ada cinta kasihnya, nggak ada. Kalau dulu waktu lagi jatuh cinta, pastor, saya lagi deket aja rasanya udah gereng. Kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, saya tahun ini menikah sudah 38 tahun. Atau baru 38 tahun. Nggak ada gereng, tapi cinta kasihnya tetap ada. Tanya aja sama istri saya di sini. Nggak perlu gerang-gereng. Mungkin kebutuhannya Maria ini adalah dia perlu supaya keberadaannya itu divalidasi, dianggap. Karena ada orang yang gak dianggap. Sekali lagi, saudara, saya ambil contoh cerita ini karena ada bukan untuk wanita aja. Mungkin ada sudah ada yang mulai berpikir demikian. Waduh, ini kok ceritanya contohnya begini ya. Saya nggak begitu parah sih. Saya tahu saya ada dosa tapi nggak kayak Maria ini sih ya. Kayaknya I'm not that bad. Saudara, saya nggak berkata kita harus mengalami seperti Maria.
Tapi orang-orang baik pun bisa menjadi orang-orang berdosa yang baik. Perangainya bisa baik, tapi tetap berdosa. Are you with me? Bukankah Anda punya teman-teman di tempat kerjaan atau di kantor atau di mana yang kelihatannya baik-baik aja, tapi tanpa Yesus dosa kita nggak bisa diampuni? Are you with me? Yang bisa menghapus dosa saudara dan saya itu hanya Tuhan Yesus, karena Dia mati di kayu salib. Tadi kita ambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita memperingati apa yang Dia lakukan di kayu salib. Mungkin yang Dia perlukan itu adalah satu penerimaan, satu peneguhan. Mungkin Dia perlu power, perlu dianggap. Adakah saudara di sini yang ada kekosongan karena salah satu kekosongannya mungkin karena nggak dianggap aja? Karena dilewatin aja. Coba Anda bayangkan di dalam cerita, konteks yang saya bacakan tadi, bahkan di cerita yang lain, konteksnya sama. Waktu si orang Farisi itu mengundang Yesus, dan waktu dia melihat Maria Magdalena itu, dia membasahi kakinya Yesus, dan menyekanya dengan rambutnya. Di situ dituliskan, Simon berpikir, kalau dia ini adalah seorang nabi, dia tahu bahwa yang melakukan ini orang yang berdosa. Di cerita itu dituliskan bahwa orang Farisi itu namanya bukan hanya Simon, tapi dikenal sebagai Simon orang kusta. Are you with me? Kalau orang kusta bisa ada di rumah dan ada di dalam perjamuan orang-orang ramai, berarti dia itu tadinya kusta tapi sembuh. Karena zaman dulu penyakit kusta itu nggak bisa disembuhkan. Dan penyakit kusta itu menular. Itu sebabnya kalau ada orang kusta yang mau masuk jalan lewat ke kumpulan orang ramai, dia mesti teriak-teriak dan mesti bawa semacam kaleng begitu ya. Teng, 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 kusta, kusta, kusta. Lalu orang lain pada minggir. Nah kalau Simon, the leper, Simon orang kusta ini bisa mengundang dan banyak orang hadir. Kira-kira dia sudah sembuh. Ada orang yang sudah disembuhkan tapi nggak berterima kasih. Bahkan di dalam pikirannya omong begini, kalau dia ini adalah seorang nabi pasti dia tahu perempuan macam apa itu dia. Itu sebabnya Yesus bertanya, Simon, saya mau tanya sama kamu. Yesus kira-kira nadanya seperti itu. Kenapa? Karena di dalam konteksnya itu Simon jawab, ya silahkan guru. Bukankah kita seringkali juga punya pikiran yang enggak, yang jelek. Tapi waktu ada orang yang ngomong, oh ya apa kabar? Dalamnya jengkel padahal. Tuhan tahu. Yesus tanya sama Simon, kalau ada orang yang hutang, ini paraphrase ya, ada orang yang hutang $10,000 lalu diampuni. Lalu ada orang lagi yang hutangnya cuma $100. Kira-kira orang yang lebih berterima kasih itu orang yang hutangnya diampuni lebih banyak atau yang sedikit? Coba saya tanya sama Anda, yang mana yang berterima kasih lebih lagi? Yang hutangnya banyak. Yesus berkata, dia ini dosanya banyak. Karena itu dia bisa berterima kasih sampai seperti ini. Are you with me? Supaya kita ini bisa mengalami kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan. Nah, saudara, kita semua ini pernah mengalami di dalam hidup kita ini, kita itu mengharapkan sesuatu yang bisa memuaskan kita, apapun itu, saudara. Mungkin suami, cari istri, mungkin cari kerjaan, mungkin Anda mau beli mobil, mau beli rumah, mungkin status, mungkin ini, itu, saudara. Sehingga kalau Anda dapat apa yang Anda inginkan, maka rasanya Anda akan puas. Tapi bukankah di dalam hidup kita ini, setiap kita ini pernah kita mengharapkan sesuatu dan belum dapat. Dan pada saat itu kita punya potensi bahwa apa yang
kita harapkan dan belum dapat itu, kita bisa menjadi kecewa. Dan pada saat itu kita bisa mengalami waktu kita mencari dengan kekuatan sendiri dan mencari dengan apa yang kita pikir baik, sama seperti Maria Magdalena ini, maka dia mengalami sesuatu yang dikatakan dia itu sebetulnya nyesel. Dia nyesel, regret ada di situ, guilt dan malu, shame, dan bingung juga, saudara. Karena apa? Karena dia mengalami, aduh kok saya ngalamin begini lagi ya. Ada nggak saudara yang saat ini atau mungkin hari-hari yang lalu, bulan yang lalu berpikir seperti itu, aduh saya kecewa nih. Saya malu, saya kecewa, saya bingung. Kenapa kok saya ngalamin seperti ini lagi ya? Dengan kata lain, seperti ada di dalam lingkaran kekecewaan. Pernah dikecewakan, kembali lagi dikecewakan. Jadi ada cycles of disappointment and setback. Sehingga Anda rasanya perlu mengalami kehidupan kebangkitan. Keluar dari siklus itu. Ternyata wanita ini, Maria Magdalena ini adalah orang yang dikesampingkan. Enggak dianggap sebetulnya. Karena dia deal dengan orang-orang yang enggak bisa mengerti hidupnya. Ada enggak saudara di sini yang saya tahu dalam hati Anda merasa enggak ada orang yang bisa mengerti apa yang saya hadapin. Tentunya nggak semua orang bisa mengerti apa yang Anda sedang hadapi. Tapi paling nggak, orang yang Anda dekat, Anda bisa share apa yang Anda sedang hadapi. Tapi yang sudah pasti, Tuhan tahu. Tahukah saudara bahwa jeritan banyak orang di generasi sekarang ini, sepertinya, katakan sepertinya, nampaknya itu mereka berseru, berteriak, minta jawaban. Minta jawaban. Kelihatannya begitu, nampaknya begitu, sepertinya begitu. Tapi sebetulnya, kenyataannya banyak orang yang sebetulnya waktu ngomong, komplain sana, komplain sini itu ternyata kenyataannya mereka itu cuman mau perhatian. Cari perhatian karena apa? Karena kita ini hidup di zaman sekarang ini yang ada attention deficit. Dan sepertinya ada saudara yang punya, nggak diucapkan sih, tapi sepertinya begini. Saya mau kamu tahu bahwa hidup saya ini berarti loh. My life matters. Karena ada banyak orang yang rasanya nggak dianggap atau tersisihkan. Bahasa Inggrisnya marginalized, nggak dianggap. Saudara, saya percaya kita semua pada saat-saat tertentu pernah merasa nggak dianggap. Pada saat-saat saya mengalami masa sukar, pada saat-saat waktu saya mengalami tantangan, pada saat-saat waktu saya mengalami, kalau saya katakan masa sukar atau tantangan, ada saudara tuh beberapa matanya ngelihatnya tuh begini. Oh really? Really? Pastor kayaknya nggak ada tantangannya. Memangnya pastor Superman? Semua kita ada tantangannya. Are you with me? Yes. Really? Yes. Jadi saudara, hidup Anda itu ada artinya. Jadi jangan karena nggak dianggap orang. Kalau Anda punya pikiran demikian,
Yesus mati buat saudara, dia menganggap saudara, Anda adalah orang yang spesial. Oh, Jesus. Banyak orang bukan hanya di gereja, banyak orang di kota, di kerjaan Anda, di sekeliling Anda yang ngerasanya tuh, saya kok nggak dianggap ya. Banyak orang yang nggak dianggap itu berpikirnya begini, karena saya nggak punya, atau saya nggak berpakaian seperti si A, si B, saya nggak naik mobil seperti saudara. Ada orang-orang kaya juga yang nggak dianggap. Ada orang yang punya otoritas, posisi tinggi, juga nggak dianggap juga. Halo? Kalau saya bisa kasih contoh yang lebih real, Yesus sendiri waktu dia datang ke kotanya sendiri, dia nggak dianggap. Are you with me? Dia menjadi contoh kita. Ayat yang ke-38 dikatakan, lalu dia berlutut dan dia menangis dan dia membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Dia menangis. Oh God. Saya rasa dia menangis itu sebab dia akhirnya datang di satu tempat di mana dia itu mau hancur hati. Dia mau hancur hati. Tahukah Anda waktu orang menangis? Ternyata air mata itu mengandung garam. Dan garam yang dikandung di air mata yang keluar itu ternyata mengandung racun. Bukan garam yang pure. Ternyata saudara, waktu saya selidiki, ada air mata yang emosi. Itu air mata yang keluar berdasarkan emosi itu lebih mengandung racun daripada kalau air mata yang keluar karena Anda kelilipan. Anda kalau kelilipan bisa keluar air mata ya. Emotional tears contain more toxic byproducts than reflex tears. Ternyata saudara, ada orang yang menangis, itu ada dua macam. Ada orang yang menangis karena merasa menyesal atas apa yang dia lakukan, dan dia tahu dia salah, dia menyesal, tapi nggak bertobat, nangis. Yang kedua, ada air mata pertobatan. Air mata pertobatan itu akan merubah kita untuk shift, berubah. Sehingga Anda berbalik dari jalan yang tadinya salah, berdosa, Anda berbalik. Sehingga Anda tidak lagi hidup di dalam siklus dosa. Ternyata saya belajar kalau kita mau mengalami Tuhan, kalau kita mau mengalami kehidupan kebangkitan, kalau kita mau melihat transformasi, itu nggak bisa mulai dengan berdiri di hadirat Tuhan. Nggak bisa mulainya itu dari saya mau melihat Tuhan seperti Musa, face to face. Ternyata kalau kita mau mengalami kehidupan kebangkitan, kita perlu merendahkan diri dan mempunyai hati yang hancur dan berkata, Tuhan, I need you.
Aku sangat bergantung kepada Engkau. Dan Maria Magdalena ini, dia merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya, bukan hanya dia berlutut, tapi dia merendahkan dirinya itu sedemikian rendahnya, sampai di kakinya Yesus. Are you with me? Dia merendahkan sedemikian rupa, sehingga kepalanya lebih rendah dari hatinya. Kalau Anda mau mengalami kehidupan kebangkitan, seringkali yang menghalangi kita itu kita punya kepala. Kalau hidup kita enggak mau merendahkan diri dan bertobat. Kalau kepala kita maunya begini, apalagi di Amerika. Maunya yang masuk akal. I need to understand first, then I will believe. Rumusnya Alkitab, you believe first, then you will understand. Kalau kepala kita ini enggak di bawah hati kita, hidup kita ini out of order. Zaman sekarang ini kita hidup di abad ke-21 di mana kita mau kepala kita itu di atas hati kita. Kita mengabaikan suara Roh Kudus yang bicara dengan lembut. Itu sebabnya kita bulan ini kita akan mulai puasa 2 minggu. Anda bisa pilih mau puasa penuh, Anda mau puasa sebagian. Tapi yang saya mau paling enggak kita semua lakukan puasa Daniel. Enggak makan daging, enggak makan yang lezat-lezat. Itu namanya menyangkali diri, bukan menyiksa diri. Are you with me? Yes. Supaya waktu kita menyangkal diri kita, Yesus menjadi nyata dalam diri kita. Oh, Jesus. Jesus. Maria Magdalena. Dia bertemu Yesus. Dia mengikut Yesus. Dia adalah orang yang pertama yang bertemu dengan Yesus yang dibangkitkan. Dia mengalami kuasa kebangkitan. Saudara, ada satu konteks dan saya akan tutup dengan ayat ini. Di dalam Markus pasal yang ke-16. Maria yang sama itu dia waktu dia pergi ke kubur, dia omong begini, siapa yang akan menggulingkan batu ya? Jadi batu itu adalah batu yang minggu depan saya akan lanjutkan, saudara. Don't miss next week. Kubur itu di gua, nggak pernah dipakai orang, dan ditutup dengan batu. Batunya itu nggak bisa digeser dengan 1-2 orang. Paling sedikit 20 orang. Jadi dia sebagai wanita dia ngomong ini gimana ya, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Tapi waktu dia sampai di kubur, batunya sudah nggak ada. Sudah terguling, roll away. Ternyata saudara, oh Jesus. Ternyata batu itu terguling bukan supaya Yesus bisa keluar. Batu itu
terguling supaya kita bisa masuk dan melihat bahwa kuburnya kosong. Ternyata Yesus gak perlu digulingkan batunya yang menutupi kubur itu. Karena ada beda dengan Lazarus yang dibangkitkan dengan Yesus waktu dia bangkit. Waktu Lazarus dibangkitkan dari kematian, Yesus berkata, buka kain kafannya. Waktu Lazarus dibangkitkan, Anda bisa baca ceritanya di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Dia masih terikat, masih terbungkus. Waktu Yesus bangkit, kain kafannya masih seperti itu, tapi tubuhnya sudah bisa keluar dari kain kafan dan sudah bisa keluar dari kubur. Dengan kata lain, bahasa Inggrisnya morph. Katakan morph. Jesus morphed. Pernah dengar kata metamorphosis? Ternyata the virgin tomb, kubur yang gak pernah dipakai, menjadi a creative womb. Apa yang Anda alami dalam hidup ini, waktu kita mengizinkan Roh Tuhan membentuk diri kita, sehingga kita mematikan keinginan-keinginan duniawi dan mengikut Yesus, maka waktu kita mati bagi Yesus, kita akan bangkit bersama Yesus. Ini bukan sekedar topik biasa. Nggak akan ada kebangkitan tanpa kematian. Pertanyaan, apa yang saat ini Roh Kudus bicara kepada kita yang Anda perlu bertobat? Mati akan hidup yang lama, bangkit dalam hidup yang baru. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Urabayata sandaya dada barata sanana. Irabayata sanana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Surabaya dada barata sakaya dada. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan Yesus, aku berdoa supaya kami menerima firman ini dan mengerti ya Tuhan. Dan kami mengalami. Saya ajak saudara untuk letakkan tangan Anda di hati saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Kita semua saudara. Semua kita di sini. Tuhan Yesus, aku mengaku ya Tuhan, bahwa aku mencoba berhasil tanpa Engkau. Aku coba dengan kekuatanku sendiri. Aku tahu ya Tuhan, aku adalah seorang yang berdosa. Aku perlu juru selamat. Aku tahu bahwa salib-Mu, waktu Engkau mati tergantung di kayu salib, Engkau mati buat aku. Engkau mencurahkan darah-Mu buat aku. Bersihkan aku sekarang. Ampuni aku dari semua dosa-dosaku. Sembuhkan aku ya Tuhan, dari dalam keluar.
Terima kasih Tuhan. Kau mati buat aku. Dan Engkau bangkit buat aku. Bapa Surgawi, aku mengucap syukur untuk pemberian akan kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus. Aku menerima, aku menyambut, aku mengakui Dia adalah Tuhanku dan Dia adalah juru selamatku. Roh Kudus, pimpin aku supaya aku mengalami transformasi kehidupan kebangkitan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, waktu Anda pulang, Anda renungkan lagi, saudara, apa yang sudah disampaikan, dan Anda bisa dengarkan di website. Ulangi lagi, saudara, bahwa ternyata kasih Tuhan begitu luar biasa. Hirabaya dada bara barata sana. Jesus, Jesus, Jesus. Oh God, oh God. Saudara, saya merasakan kita perlu linger dalam hadirat Tuhan. Artinya linger itu tetap berada dalam hadirat Tuhan. Nggak perlu buru-buru pulang. Roh Kudus menjamah kita semua. Oh God. Bukan hanya kita beragama ke gereja tiap minggu, tapi kita mengalami Tuhan. Kebaktian sudah selesai, tapi saya mau saudara yang linger di dalam hadirat Tuhan sambil worship team dengan softly kita berseru masuk dalam hadirat Tuhan. Is it okay? Kebaktian selesai, Anda yang perlu pulang silahkan, tapi jangan ribut-ribut ya saudara. Anda bisa bicara setelah Anda keluar dari lobi, tapi ya Anda yang mau tinggal di sini, hadirat Tuhan ada di sini. Hadirat Tuhan ada di sini. God bless you. Makasih Tuhan. Irabayata sana.